Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar rumus jumlah, selisih, sinus, dan kosinus. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, yang pertama 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, atau tangen untuk menentukan nilai dari sudut sinus, kosinus, maupun tangen, dan kebalikannya yang tidak istimewa, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun deskripsi singkat dari materi ini sebagai berikut. Trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata trigonon, artinya 3 sudut, dan kata metro, artinya mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri. Meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya, bagi beberapa orang, trigonometri adalah bagian dari geometri. Sulit ditelusuri siapa yang pertama kali mengklaim penemu ilmu ini. Yang pasti, ilmu ini sudah ada sejak zaman Mesir dan Babilonia 3000 tahun yang lampau. Ilmuwan Yunani di masa Helenistik, Hipparchus, yang hidup tahun 190 sebelum Masehi sampai dengan 120 sebelum Masehi, diyakini adalah orang yang pertama kali menemukan teori tentang trigonometri dari keingintahuannya akan dunia. Adapun rumusan sinus, kosinus, juga tangen diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Selebihnya teori tentang trigonometri disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di zaman berikutnya. Trigonometri hanya mempelajari sisi-sisi dan sudut pada segitiga, terutama segitiga siku-siku. Materi trigonometri sebenarnya termasuk matematika terapan, yang umumnya berguna di bidang navigasi, konstruksi, dan surveying lahan tanah. Aplikasi trigonometri yang paling sederhana adalah mengukur luas atau keliling tanah. Lebih jauh lagi adalah penentuan koordinat titik simpul dalam metode elemen hingga untuk analisis dinamik pada jembatan non-standar. Adapun pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Nomor 1, dapat digunakan untuk menghitung sudut serang atau angle of attack yang paling optimal dari suatu peluncur senjata agar mampu melontarkan proyektil sejauh mungkin. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan berapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan di jalan umum di pegunungan, agar semua kendaraan, terutama sedan dengan panjang sumbu badan yang tinggi tetapi ketinggian as rodanya rendah, dapat melewatinya dengan selamat. Ketiga, untuk menghitung berapa lift force suatu sayap profil pesawat dengan kecepatan tertentu yang tidak boleh dilewati. Bila nilai ini dilewati, maka pesawat akan mengalami stealth
atau jatuh karena tidak memiliki daya angkat. Khususnya perhitungan ini diperlukan pada pesawat pemburu. Yang keempat, pada olah gerak teknis kapal selam di bawah air. Dengan mengetahui sudut hidroplan depan dan belakang, menginterpolarisasikannya dengan kecepatan kapal, kita lalu dapat memperkirakan berapa kita harus mengisi compensating tank agar kapal well trim pada kecepatan tersebut. Kemudian yang kelima, pada pengukuran ketinggian atau kontur tanah, dengan mengetahui jarak tiang pengukur yang satu terhadap yang lain dan beda ketinggian antara dua tempat tiang pengukur, maka kita akan dapat mengetahui berapa gradian kenaikan tanah yang kita ukur. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengukur luas atau keliling tanah. Kemudian yang ketujuh, lebih jauh lagi adalah dapat digunakan sebagai penentuan koordinat titik simpul dalam metode elemen hingga untuk analisis dinamik pada jembatan non-standar. Kedelapan, kalau menjadi TNI, kita harus bisa menentukan titik-titik koordinat di mana kita berada dengan menggunakan grafik dan sudut-sudut trigonometri. 9. Matematikawan India adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. 10. Matematikawan Yunani Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Kemudian yang ke-11, matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy sekitar tahun 100 sebelum Masehi, mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Pada modul ini kita akan mempelajari trigonometri lanjutan. Siswa-siswi tentu masih ingat dengan pelajaran trigonometri di kelas 10 yang mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Jadi materi tersebut jangan kalian lupakan, sebab materi tersebut merupakan salah satu prasyarat untuk memahami materi dalam modul ini. Sekarang kita masuk di uraian materi. Pada kegiatan pembelajaran pertama, kita akan mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus dan kosinus. Nomor 1, rumus untuk sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta. Menemukan rumus sin alfa tambah beta. Coba kalian semua perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Jadi ini gambar segitiga yang dimaksud. Dengan perbandingan trigonometri, kita peroleh bahwa perbandingan sisi CD di sini dengan sisi A pada gambar ini tidak lain adalah sama dengan cos beta, karena cos beta itu artinya sisi di samping sudut beta per sisi miring dari sudut beta, sehingga CD ini sama dengan A dikali cos beta. Kita beri nama sebagai persamaan 1. Kemudian perbandingan sisi AD per B, AD per B ini sama saja dengan sin alfa, karena sin alfa itu artinya sisi di depan sudut alfa per sisi miring dari sudut alfanya. Sehingga AD sama dengan B dikali sin alfa. Ini sebagai persamaan 2. Kemudian perbandingan sisi CD dengan B atau CD per B ini sama saja dengan cos alfa, di mana cos alfa itu artinya sisi samping sudut alfa per sisi miring sudut alfa, sehingga CD ini sama dengan B dikali cos alfa. Kita kasih nama sebagai persamaan 3. Kemudian perbandingan sisi BD dengan A ini sama dengan sin beta, di mana sin beta artinya sisi depan sudut beta per sisi miring sudut beta, sehingga BD sama dengan A dikali sin beta. Kita beri nama sebagai persamaan 4. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2, diperoleh luas segitiga dari ADC sama dengan 1/2 AD kali CD. Jadi ini sama dengan 1/2 kali
B kali sin alfa kali A kali cos beta. Ini sama dengan 1/2 AB dikali sin alfa dikali cos beta. Kita dapatkan bentuk persamaan yang kelima. Dengan menggunakan persamaan 3 dan 4 diperoleh bahwa luas segitiga BDC ini sama dengan 1/2 BD dikali CD. Jadi ini sama dengan 1/2 dikali A dikali sin beta dikali B dikali cos alfa. Ini sama saja dengan 1/2 AB dikali cos alfa dikali sin beta. Ini kita dapat bentuk persamaan yang keenam. Lalu dari persamaan 5 dan 6 diperoleh luas segitiga ABC, yaitu sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Jadi sama dengan 1/2 AB dikali sin alfa dikali cos beta ditambah 1/2 AB dikali cos alfa dikali sin beta, atau sama dengan 1/2 AB dikali dalam kurung sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu kita di sini mendapatkan bentuk persamaan yang ketujuh. Dengan menggunakan rumus umum luas segitiga diperoleh luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali AB kali sin dalam kurung alfa tambah beta. Nah, ini sebagai persamaan 8. Kemudian dari persamaan 7 dan 8 diperoleh kesamaan 1/2 kali A kali B kali sin dalam kurung alfa tambah beta. Ini sama dengan 1/2 AB dikali dalam kurung sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Di sini kita bisa coret 1/2-nya. Jadi sama-sama dibagi habis dengan 1/2 sehingga kita dapatkan sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi di sini AB-nya juga dicoret ya. Karena AB-nya juga sama, jadi bisa sama-sama dibagi AB juga, sehingga kita dapat rumus yang pertama untuk jumlah dua sudut dari bentuk sin. Persamaan di atas merupakan rumus sinus jumlah dua sudut. Jadi ini rumus dari sinus jumlah dua sudutnya. Adapun rumus sinus selisih dua sudut dapat diperoleh dengan mensubstitusikan negatif beta ke dalam beta, sehingga diperoleh sin dari alfa kurang beta sama dengan sin dalam kurung alfa ditambah dalam kurung negatif beta. Jadi sama dengan sin alfa cos dalam kurung negatif beta ditambah cos alfa kali sin dalam kurung negatif beta. Karena cos negatif beta itu sama dengan cos beta dan sin negatif beta itu sama dengan min sin beta, maka sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi ini adalah rumus yang di kotak ini, yang sin alfa kurang beta ini adalah rumus sinus untuk selisih dua sudutnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai dari A sin 75 derajat, B sin 15 derajat. Penyelesaian sebagai berikut. Bagian A sin 75 derajat. Ini bisa kita tulis sebagai bentuk dari sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, dengan rumus penjumlahan dua sudut dari sinus tadi, yang sin alfa tambah beta, maka kita dapatkan sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Jadi sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, kemudian kita kali dengan cos 30 sama dengan 1/2 akar 3, ditambah dengan cos 45 derajat 1/2 akar 2 dikali dengan sin 30 derajat 1/2. Kemudian kita kalikan 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 sama dengan 1/4 akar 6. Lalu kita tambahkan dengan hasil kali 1/2 akar 2 kali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Jadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 bisa ditulis sama dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Jadi itulah hasil dari sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Kemudian kita akan selesaikan soal bagian B, sin 15 derajat. Nah, sin 15 derajat ini bisa kita tuliskan sebagai bentuk sin 45 derajat dikurang 30 derajat.
Nah, di sini kita menggunakan rumus pengurangan dua sudut untuk sinus atau selisih dua sudut tadi. Ini rumusnya yang di kotak. Jadi berdasarkan rumus tersebut sama dengan sin 45 derajat cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai perbandingan trigonometrinya masing-masing untuk sin dan cosnya. Jadi kita peroleh sama dengan 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 kurang 1/2 akar 2 dikali 1/2. Jadi sama dengan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Atau bisa ditulis 1/4 dikali dalam kurung akar 6 kurang akar 2. Contoh nomor 2, hitunglah nilai dari sin 43 derajat dikali cos 13 derajat dikurang cos 43 derajat dikali sin 13 derajat. Penyelesaian, jadi bentuk sin 43 derajat cos 13 derajat dikurang cos 43 derajat dikali sin 13 derajat ini adalah rumus dari selisih dua sudut untuk sinus. Jadi bisa kita tulis sama dengan sin dalam kurung 43 derajat kurang 13 derajat. Jadi sama dengan sin 30 derajat. Jadi hasilnya sama dengan 1/2. Contoh nomor 3, diketahui sin alfa ini sama dengan 4/5 dan cos beta sama dengan 5/13. Diketahui pula bahwa alfa dan beta merupakan sudut lancip. Nah, pertanyaannya tentukan nilai dari sin alfa tambah beta. Penyelesaian, rumus dari sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa dan cos beta telah diketahui dari soal ini, dimana sin alfa itu 4/5, cos beta itu 5/13. Sehingga kita perlu menentukan cos alfa dan sin beta terlebih dahulu. Kita gunakan rumus identitas dari trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Berarti cos alfa sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat alfa. Sini kita ambil yang positif. Cos alfa positif karena alfa sudut lancip. Kemudian sin alfanya kan 4/5. Jadi karena ada pangkat 2-nya, maka sama dengan positif akar 1 kurang 4/5 pangkat 2 sama dengan akar 1 kurang 16/25 sama dengan akar 9/25 sama dengan 3/5. Jadi itulah nilai dari cos alfa. Kemudian kita cari lagi sin betanya. Jadi kita peroleh sama dengan akar 1 kurang cos kuadrat beta, dimana tadi kan sin kuadrat alfanya itu bentuknya 1 kurang cos kuadrat alfa. Nah, pangkatnya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti pangkat 2 berubah menjadi pangkat 1/2, makanya di sini menggunakan tanda akar. Di sini tandanya positif karena untuk sin beta positif diketahui bahwa sudut betanya adalah sudut lancip. Kemudian kita substitusi nilai cos beta. Beta dari soal diketahui sama dengan 5/13. Jadi sama dengan positif akar 1 kurang 5/13. Tetapi kan ada pangkat 2, maka di sini kita pangkatkan 2 juga ya. Kemudian kita peroleh sama dengan akar 1 kurang 25/169. Setelah kita hitung 1 kurang 25/169, kita dapatkan 144/169. Kita tuliskan juga tanda akarnya. Hasilnya sama dengan 12/13. Jadi karena kita sudah mendapatkan cos alfa dan sin beta yang belum diketahui, maka sekarang kita sudah bisa menentukan berapa nilai dari sin alfa tambah beta.
dengan rumus sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Jadi sama dengan 4/5 dikali 5/13 ditambah 3/5 kali 12/13 sama dengan 20/65 ditambah 36/65. Hasilnya sama dengan 56/65. Berikutnya yang keempat, kita akan mencari rumus untuk cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta. Dengan menggunakan rumus sudut berelasi, ini merupakan pelajaran trigonometri di kelas 10, kita dapat menemukan rumus kosinus jumlah dua sudut sebagai berikut. Cos alfa ini sama dengan sin 90 derajat kurang alfa, sehingga cos alfa tambah beta ini sama dengan sin dalam kurung 90 derajat dikurang alfa tambah beta sama dengan sin 90 derajat kurang alfa. Jadi di dalam tanda kurung seperti ini, kemudian dikurang beta dengan rumus selisih sinus untuk dua sudut, jadi sama dengan sin 90 derajat kurang alfa dalam kurung dikali cos beta dikurang cos dalam kurung 90 derajat kurang alfa dikali sin beta. Jadi sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jadi cos alfa tambah beta, ini rumusnya. Prosesnya seperti ini, proses menemukan rumus cos alfa tambah beta. Rumus kosinus selisih dua sudut dapat diperoleh dengan mensubstitusikan negatif beta ke dalam beta pada rumus di atas, sehingga diperoleh cos dalam kurung alfa ditambah dalam kurung negatif beta ini sama dengan cos alfa kali cos dalam kurung negatif beta dikurang sin alfa kali sin dalam kurung negatif beta. Karena cos negatif beta sama dengan cos beta dan sin negatif beta sama dengan min sin beta, maka cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Jadi ini rumusnya ya untuk cos alfa kurang beta. Contohnya sebagai berikut. Nomor 1, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai dari A cos 75 derajat dan B cos 15 derajat. Bagian A, penyelesaiannya cos 75 derajat ini bisa kita tulis ke dalam bentuk cos 45 derajat tambah 30 derajat dengan rumus cos alfa tambah beta, di mana alfanya 45 derajat dan betanya 30 derajat. Dengan rumus ini ya, maka kita peroleh sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 2 kali 1/2. Jadi nilai-nilai yang di dalam kurung ini diperoleh dari hasil nilai perbandingan trigonometri yang diketahui ini ya. 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 sama dengan 1/4 akar 6, kemudian dikurang 1/2 akar 2 kali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2. 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 ini sama dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 kurang akar 2. Ini hasilnya dari cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Berikutnya kita akan hitung cos 15 derajat tanpa kalkulator. Cos 15 derajat ini bisa kita tulis ke dalam bentuk cos 45 derajat kurang 30 derajat dengan rumus cos alfa kurang beta, di mana alfanya 45 derajat dan betanya 30 derajat. Maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ini berdasarkan rumus yang cos alfa kurang beta yang ini ya, yang saya tunjukkan. Jadi sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Ini nilai-nilai perbandingannya masing-masing. Lalu kita tambahkan. Setelah kita kalikan dan kita tambahkan, kita dapat sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau bisa ditulis sama dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 6 tambah akar 2.
Jadi ini hasil dari cos 15 derajat tanpa kalkulator. Contoh nomor 2, hitunglah nilai dari cos 105 derajat dikali cos 75 derajat ditambah sin 105 derajat kurang sin 75 derajat. Kalau kita lihat polanya ini tidak lain adalah bentuk dari cos alfa kurang beta. Kan di sini cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Nah, jadi alfanya 105 derajat, betanya 75 derajat. Jadi ini adalah bentuk dari pola cos alfa kurang beta. Jadi sama dengan cos dalam kurung 105 derajat kurang 75 derajat. Jadi sama dengan cos 30 derajat. Hasilnya sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian soal nomor 3, contoh 3 ini, diketahui cos alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 12/13. Diketahui alfa dan beta merupakan sudut lancip. Pertanyaannya, tentukan nilai dari cos alfa tambah beta. Penyelesaian, kita tulis dulu rumus dari cos alfa tambah beta, yaitu sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Cos alfa dan cos beta telah diketahui. Cos alfanya sama dengan 3/5 dan cos betanya sama dengan 12/13. Tetapi di sini kita belum tahu sin alfa dan sin betanya. Jadi sin alfa dan sin beta belum ada di soal, jadi kita harus cari dulu. Caranya kita pakai rumus identitas trigonometri, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian kita ubah bentuk awal ini menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Kita cuma pindahkan cos kuadrat alfa ke ruas kanan, tanda plus jadi negatif di sini. Sehingga sin alfa ini sama dengan positif akar 1 kurang cos kuadrat alfa. Di sini kita berikan tanda positif. Di sini kita ambil sin alfa yang positif karena alfa diketahui bahwa merupakan sudut lancip. Kemudian kita substitusikan nilai cos alfanya. Di sini tertulis cos kuadrat alfa. Jadi nilai cos alfa nanti dikuadratkan. Jadi sama dengan positif akar 1 kurang 3/5 dalam kurung pangkat 2 sama dengan akar 1 kurang 9/25. 9/25 kan hasil dari 3/5 pangkat 2. Kemudian 1 kurang 9/25 yang di dalam tanda akar ini hasilnya 16/25. Kita tulis dalam tanda akar, kemudian kita cari akarnya. Akar 16 kan 4, akar 25 5, jadi hasilnya 4/5. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari sin alfa. Tinggal satu lagi, kita cari sin beta dengan rumus identitas trigonometri yang diketahui. Jadi sin beta sama dengan positif akar 1 kurang cos kuadrat beta. Ini kita berikan tanda positif karena beta juga sudut lancip. Jadi sama dengan positif akar 1 kurang 12/13 pangkat 2. Nah, cos betanya tadi diketahui ya, sama dengan 12/13 di soal. Ini ada pangkat 2 nya, di sini juga kita pangkatkan 2. Kemudian kita peroleh sama dengan akar 1 kurang 144/169. 144/169 ini hasil pangkat 2 dari 12/13. Kemudian 1 kurang 144/169 hasilnya adalah 25/169 masih dalam tanda akar. Kemudian baru kita cari akarnya. Akar 25 sama dengan 5, akar 169 sama dengan 13. Jadi hasil akhirnya 5/13. Karena kita sudah tahu cos alfa, cos beta, sin alfa, sin beta, tinggal kita masukkan ke dalam rumus cos alfa tambah beta yang ditanyakan, maka hasilnya sama dengan 3/5 kali 12/13 dikurang 4/5 kali 5/13 sama dengan 36/65 dikurang 20/65 sama dengan 16/65. Sekarang kita beralih ke bagian yang kelima,
rumus untuk tan alfa tambah beta dan tan alfa kurang beta. Untuk menemukan rumus dari tan alfa tambah beta dan tan alfa kurang beta, kita dapat menggunakan rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudutnya. Nah, nantinya kalian akan dapatkan rumus tan alfa tambah beta seperti ini dan tan alfa kurang beta seperti ini. Jadi Pak Guru tugaskan pada kalian untuk mencarinya di buku atau di internet bagaimana alur kerja untuk menemukan rumus ini. Sekarang kita beralih saja ke contoh soalnya. Nomor 1, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai dari A tan 75 derajat, B tan 15 derajat. Penyelesaian. Bagian A tan 75 derajat ini bisa kita tulis ke dalam bentuk tan 45 derajat tambah 30 derajat. Dengan rumus tan alfa tambah beta seperti ini, maka hasilnya sama dengan tan 45 derajat tambah tan 30 derajat per 1 kurang tan 45 derajat kali tan 30 derajat, sama dengan tan 45 derajat kan 1, tan 30 derajat kan sepertiga akar 3, jadi sama dengan 1 tambah sepertiga akar 3 per 1 kurang 1 dikali dalam kurung sepertiga akar 3. Hasilnya sama dengan 3 tambah akar 3 per 3 kurang akar 3 dikali 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3, sama dengan 9 tambah 6 akar 3 tambah 3 per 9 kurang 3, sama dengan 12 tambah 6 akar 3 per 6. Sama-sama dibagi 6, kita peroleh sama dengan 2 tambah akar 3. 12 bagi 6 kan 2, 6 akar 3 bagi 6 kan akar 3, jadi hasilnya ini. Kemudian bagian B, tan 15 derajat, ini bisa kita tulis ke dalam bentuk tan 45 derajat kurang 30 derajat. Jadi ini menggunakan rumus tan alfa kurang beta, kita dapatkan hasilnya sama dengan tan 45 derajat kurang tan 30 derajat per 1 tambah tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Tan 45 derajat dan tan 30 derajat tadi sudah Pak Guru sebutkan, jadi sama dengan 1 kurang sepertiga akar 3 per 1 tambah dalam kurung 1 kali sepertiga akar 3, jadi sama dengan 3 kurang akar 3 per 3 tambah akar 3 kali 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3. Hasilnya sama dengan 9 kurang 6 akar 3 tambah 3 per 9 kurang 3, jadi sama dengan 12 kurang 6 akar 3 per 6, atau sama dengan 2 kurang akar 3. Kemudian nomor 2, diketahui cos A sama dengan 4 per 5 dan sin B sama dengan min 15 per 17 dengan A sudut di kuadran 1 dan B sudut di kuadran 3. Ditanyakan tentukan nilai dari tan A kurang B. Untuk A di kuadran 1 berarti tan A itu sama dengan Y per X, dengan X bernilai positif dan Y bernilai positif juga, karena di kuadran 1 semuanya positif. Cos A sama dengan 4 per 5, artinya nilai X nya 4, R nya 5, maka nilai Y bisa kita cari dengan rumus teorema Pythagoras. Jadi kita ambil Y yang positif kan di kuadran 1 ya, jadi sama dengan positif akar 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Nah 5 pangkat 2 itu kan 25, 4 pangkat 2 16, 25 kurang 16 hasilnya 9, jadi akar 9 sama dengan 3. Berarti tan A Y per X itu sama dengan 3 per 4. Kemudian untuk B di kuadran 3, nah, tan B sama dengan Y per X dengan X bernilai negatif dan Y bernilai negatif juga karena di kuadran 3 ya.
sin B diketahui dari soal sama dengan min 15 per 17, artinya Y-nya min 15 dan R-nya 17. Nah, dengan rumus teorema Pythagoras juga kita bisa cari nilai X-nya. Jadi sama dengan negatif akar 17 pangkat 2 dikurang dalam kurung min 15 pangkat 2. Hasilnya sama dengan min akar dari 64, jadi sama dengan min 8. Sehingga tan B sama dengan min 15 per min 8 atau sama dengan 15 per 8. Sehingga kita bisa mencari nilai tan A kurang B sama dengan tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Nah, nilai-nilainya sudah kita cari tadi semuanya di sini, tinggal kita masukkan saja. Kita dapatkan sama dengan 3 per 4 dikurang 15 per 8 per 1 tambah 3 per 4 kali 15 per 8. Setelah kita samakan penyebut seperti ini, untuk bagian pembilang hasilnya 24 kurang 60 per 32. Kemudian di bagian penyebut kita samakan juga penyebutnya dari bentuk pecahan ini, kita dapatkan 32 tambah 45 per 32. 32 nya kemudian kita coret, jadi tinggal 24 kurang 60 sama dengan min 36, dan 32 tambah 45 hasilnya 77, jadi sama dengan min 36 per 77 hasilnya. Ini rumus identitas trigonometrik dasar yang perlu kalian ingat. Ini Pak Guru tuliskan saja supaya kalian bisa gunakan untuk kasus-kasus trigonometri atau soal-soal trigonometri yang mungkin kalian bisa mengadopsi beberapa rumus identitas trigonometri yang ada di dalam kotak biru ini untuk membantu dalam mempermudah perhitungan rumus-rumus trigonometri. Ini adalah rangkuman dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, dan sebagai bahan kalian latihan, Pak Guru buatkan soal latihan ada 3 nomor. Silahkan nanti dikerjakan dan dikirim hasilnya di Google Classroom sebagai nilai tugas. Sekian siswa-siswi sekalian, atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.